Kula nuwun, Mbah. Monggo. Mbah, niki kula kalih temen kula namanya Sarah. Dari mana? Nggih, dari Jakarta. Wah, jauh sekali. Nggih, Mbah. Ini Sarah itu mau tahu gimana caranya mainin boneka Nini Tawong ini loh, Mbah. Oh, gitu. Caranya setelah Nini Tawong disemedikan ke kuburan, diboyong ke tempat pentas, itu dipegangin 4 orang ini. Kemudian dengan dirinya lagu-lagu. Nanti gerak sendiri. Gerak sendiri? Berarti Nini Tawong ini bakal ada isinya, Mbak? Kayak isinya makhluk gaib itu tadi. Makhluk goib. Ketika saya mendengar itu, saya sempat meragukan. Lama-lama saya yakin ternyata boneka Nini Tawong itu memang ada isinya. Tapi saya tetap penasaran, makanya setelah itu saya tetap ingin bermain boneka Nini Tawong. Terus kalau misalnya udah masuk, roh halusnya itu bakal mengganggu manusia lain atau seperti apa, Mbah, reaksinya? Itu ada pawangnya nggak? Ada yang meladeni gitu. Udah paham? Kita pamit yuk. Udah. Mbah, kita mau pamit dulu ya, Mbah. Oh, mau pulang. Iya. Ya. Makasih ya, Mbak. Hati-hati jangan sembarangan main ini Tawong ya. Iya, Mbah. Kan ya, Mbah. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Yas. Kenapa sih kamu? Enggak. Kamu kenapa sih? Itu tadi kayak ada yang merhatiin aku di sana. Nggak ada kok. Ada tadi dia kayak mau ngikutin kita gitu. Kamu kenapa sih, Sarah? Aku pengen deh main Nini Tawong itu. Kamu enggak? Kamu yakin mau mainin? Yakin? Tadi kan udah dikasih tahu sama pemilik sanggar. Alah, udah yuk main Sarah yuk. tahu. Gak apa-apa yuk, kamu berani kan? Ayolah. Penasaran banget aku sama Nini Tawong. Ya udah deh, besok pagi kita cari kembang. Ayo. Udah, kita masuk dulu yuk. Saya paksa Tias karena saya masih penasaran banget dengan boneka Nini Tawong. Apa benar Nini Tawong ini beneran ada roh halusnya atau semacamnya gitu. Keesokan harinya lagi, saya dengan Tias mencari bunga dengan bernaik sepeda menuju kuburan tua. Terus saya kaget, kok cari bunganya di kuburan tua? Serius di sini? Iya. Nggak salah tempat? Enggak, emang kenapa? Kemarin tuh aku sempat lewat daerah sini. Terus aku stop kan di daerah sini. Kayak ada yang ngeliatin aku gitu. Ya ini tempatnya udah nggak ada lagi tempat selain di kuburan itu. Akhirnya saya mau metik bunga di sana. Yaudah yuk, ngapain aja nanti aja dibahas. Yuk kita petik di sebelah sana. Yuk. Nah, ini nih bunganya. Petik yuk. Yuk.
Aku petik yang ini ya. Boleh. Emang nggak apa-apa ya metik bunga di kuburan tua ini? Gak apa-apa, petik aja. Cukup yuk. Oh iya, yuk. Yuk. Setelah itu, setelah pulang, saya ngeliat lagi ada tempat lagi kok buat metik bunga. Di sana itu banyak bunga kayak taman. Sarah, kamu kemana? Sarah! Banyak bunga warna-warni. Saya tertarik buat masuk ke tempat itu. Tapi Tias, Sarah, kamu ngapain? Kamu ambil bunga di sana, Yas. Mana nggak ada bunganya bagus-bagus. Ada. tapi saya ngeliat itu ada. Bentar doang, bentar. Gak ada, Sarah. Ayo. Ada Yas. Tapi katanya dia nggak ngeliat tempat itu. Sampai menjelang malam, kita ngerakit boneka Nini Towong. Ini baju apa namanya? Ini baju kebaya. Oh, Iya. Nah, seperti ini, Sarah. Kayak gini nih. bagus ya bajunya. Iya. Aku boleh pegang nggak? Oh, boleh. Aku ke belakang bentar ya. Berat nih. Oh iya. Tadi tuh kayak ada orang lewat gitu. Yaudah, yuk beresin dulu. Ayo. Sampai akhirnya saya dengan Tias main boneka di kamarnya Tias, boneka Nini Towong. Sarah, ini boneka Nini Towongnya udah siap. Yuk kita mainin yuk. Ayo, kayak nyanyi ya. Iya. Ayo mupu bocah bajang, rambutnya abang arang. Ayo mupu bocah bajang, rambutnya abang arang. Ayo mupu bocah bajang, rambutnya... Hah? Tuh, rohnya udah masuk, Sarah. Ini udah bisa dimainin Tias. Udah, coba deh kamu minta sesuatu. Aku nanya apa ya? Nini Towong, kira-kira ujian nanti aku bakal dapat nilai bagus nggak ya? Kok nggak ada jawaban juga sih, Tias? Yaudah, kita nyanyiin sekali lagi yuk. Yaudah yuk. Ayo mupu bocah bajang, rambutnya abang arang. Ayo mupu bocah bajang. Ah, ada rohnya lagi, Sarah. Coba deh kamu nanya lagi. Nini Towong, kira-kira kapan ya aku bisa dapat pasangan? Kok nggak ada jawaban lagi sih, Tias? Kamu bohongin aku ya? Enggak. Kamu ngapain? Kenapa, Sarah? Tias, kok lengket ya? Coba Tias, bantu sih. Ih, cepat Tias. Ih, gimana nih Tias? Makin berat Tias. Lepasin Tias. Tolong, Tias, Tias. Ih. Tias, Tias, Tias.
Gimana sih si Tias? Katanya bisa. Yang saya ingat pada saat itu, saya udah tergeletak di lantai. Saya dibangunin sama Mbah. Pusing nak, enggak dong kepalanya. Pusing, Mbah. Pusing. Gendut itu tadi kenapa? Ini tadi habis mainan boneka ini tolong, Mbak. Terus dikasih isinya. Katanya supaya saya nggak kesurupan lagi. Berarti tadi setelah saya nggak sadar itu, saya kesurupan. Terus saya disuruh istirahat lagi ke kamarnya Tias. Saya dengan Tias istirahat, tidur. Saya bangun, saya lihat ternyata Tias udah bangun, udah duduk di kasur. Tias, sadar Yas. Saya coba sadarin, tapi nggak sadar-sadar. Yas, sadar Yas. Yas. Sampai akhirnya si Tias keluar dari kamar. Tias masih belum sadar, masih melotot, masih meringis-meringis. Setelah itu saya ngeliat ke depan saya, ternyata ada Tias. Saya kaget. Sarah, kamu ngapain? Tias, kenapa? Ini beneran kamu, Tias? Iya, aku dari warung. Bukannya kamu tadi ada di rumah? Tadi aku lihat kamu di kamar, kamu tuh lagi kesurupan, Tias. Kamu ngejar aku, makanya aku lari ke sini. Sarah, masa sih? Iya. Aku di warung. Yaudah yuk, kita pulang aja. Saya bingung, ini beneran Tias apa bukan? Karena itu benar-benar nggak masuk di kepala saya, karena ini terus saya sadar, ternyata Tias nggak ada di sebelah saya.
Saya coba cari suara nembang itu di mana. Saya bangun, sambil saya cari Tias, sambil saya cari suara itu. Saya coba keluar, ngintip. Terus saya tengah malam bangun, saya dengar suara nembang kalau nggak salah. Terus saya sadar, ternyata Tias nggak ada di sebelah saya. Saya coba cari suara nembang itu di mana. Saya bangun, sambil saya cari Tias, sambil saya cari suara itu. Saya coba keluar, ngintip. Ternyata suara nembang itu dari suaranya Tias. Tias lagi duduk di depan teras rumah. Tias? Tias? Kamu kenapa, Tias? 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 Saya kaget kenapa dia melotot. Saya takut, panik. Sadar, Tias! Sadar, Tias! 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 Sadar, Tias! 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 Sadar, Tias! Terus nggak lama sih Tias pingsan. Saya coba sadarin, saya coba bangunin. Tias, bangun Tias. 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 Kamu gak apa-apa, Tias? Aduh, yuk bangun yuk, bangun yuk. Perasaan saya pada saat itu, saya panik, takut juga terjadi apa-apa dengan saya. Saya takut ikut kerasukan juga, saya takut di apa-apain sama Tias yang udah kesurupan. Keesokan harinya saya pamit dengan Tias untuk pulang ke Jakarta. Tias, aku pamit pulang dulu ya. Iya, Sarah. Kenapa, Sarah? Yang dikasih Mbah hilang deh. Masa sih? Coba cari dulu. Saya panik, saya bingung. Tolong bantu cari, Yas. Saya coba cari, Tias juga bantu cari. Wah, gimana lagi? Kenapa hilangnya waktu sekarang sih? Pas aku udah mau pulang. Kita ke Pak Nur aja. Pak Nur siapa? Pak Nur tuh orang pintar yang ada di sini. Soalnya kamu kesurupan terus. Yaudah yuk. Iya. Hati-hati. Saya panik, soalnya saya takut yang dikasih Mbah itu hilang. Karena si Mbah itu pernah
berpesan pada saya, hati itu berguna untuk melindungi saya agar tidak terganggu hal-hal apapun. Nuwun. Monggo. Kemarin itu kita mainin boneka Nini Tawang itu loh, Pak. Terus si Sarah tuh sering diganggu, Pak. Boleh Bapak terawang dulu? Iya, Pak. Maaf ya, Nduk ya. Terus saya diperiksa di Terawang dengan Pak Nur. Memang bener, Nduk. Temenmu ini diganggu dari boneka Nini Tawang itu. Ya, makanya besok Bapak bantu memindahkan roh itu yang selalu mengganggu ya ke pohon yang ada kuburan desa ini. Ya, besok Bapak bantu. Nah, sekarang kalian boleh pulang. Setelah itu Pak Nur menyarankan kita untuk bertemu di kuburan tua. Saya bingung, takut kenapa kita disuruh ke kuburan tua. Katanya itu untuk proses pemindahan roh yang ada di badan saya. Kayaknya aku udah nggak mau deh kesini. Aku nggak mau lanjutin ini, Yas. Gak apa-apa, Sarah, biar Enggak, kamu cepet sembuh. Aku mau pulang ya. Sarah, ayo. Enggak, aku mau pulang. Ayo, Sarah, gak apa-apa. Tapi Tias mencoba buat meyakinkan saya agar cepat sembuh. Saya tetap takut. Akhirnya saya terpaksa buat masuk. Kita tunggu Pak Nur di sini ya, Sarah. Di sini. Iya. Yes, kita pulang aja yuk. Aku takut. Tunggu dulu Pak Nur. Tapi aku takut, Yas. Udah, tunggu dulu aja. Takut. Gelap banget pada saat itu. Rasanya kepala saya sakit, susah untuk bangun, berat. Roh yang merasuki temanmu sudah Bapak pindahkan ke pohon itu. Besok kalian harus pentas Nini Tawang. Dan selain itu, kalian harus mandi kembang. Kalian mengerti? Nggih, Pak, ngerti, Pak. Ayo, Sarah. kita bawa pulang aja. Ya, Sarah, bangun, Sarah. bangun dulu. Ayo kita pulang. Yuk. Ayo, pelan-pelan. Ayo, Sarah. Makasih ya, Pak Nur. Keesokan harinya saya dengan Tias pergi ke sungai untuk melarung boneka Nini Tawang. Di perjalanan ke sungai saya melewati sawah dan sempat melewati pohon yang telah tumbang. Perasaan saya lumayan lega sih di perjalanan. Akhirnya saya bisa melarung boneka itu. Setelah mendekati sungai, tiba-tiba saya ngerasa kayak ada yang memperhatikan saya. Saya noleh ke belakang. Ternyata nggak ada orang. Saya ngerasa takut, cemas. Yas, Kenapa, Sarah? kayak ada yang merhatiin aku, Yas. Nggak ada apa-apa.
lihat daerah sekitar, tiba-tiba boneka Nini Towong bergerak sendiri. Yes, bonekanya gerak, Yes. Ada apa-apa kok. Tadi gerak sendiri, Yas. Ada. Lagi yuk. Serius nggak kenapa-napa? Iya. Saya takut, saya ngerasa kenapa setiap saya berada di dekat boneka Nini Towong, saya ngerasa diikutin, saya ngerasa ada yang aneh, saya ngerasa kayak digangguin. Terus saya dengan Tias melanjutkan perjalanan dengan rasa ragu, takut, cemas lagi. Tias meyakinkan saya untuk coba melanjutkan perjalanan sampai turun ke daerah sungai. Kita melewati batu-batu, turun. Saya melihat kondisi sungai di sana. Setelah sampai ke tepi sungai, saya dengan Tias langsung mau melarung boneka tersebut. Kita larung di sini aja ya. Iya. Ayo, Yes. Tapi tiba-tiba boneka Nini Towong itu gak mau dibuang. Tiba-tiba bonekanya tertahan sendiri. Balik lagi ke belakang. Kita coba lempar, balik lagi ke belakang. Sampai saya dengan Tias terlempar ke belakang. Saya coba sampai 3 kali. Ketiga kalinya saya coba buat minta Tias masangkan batok kelapa yang saya pegang. Kamu coba pasang batoknya, Yas. Kamu nggak berani, Yas. Kita larung di sini aja ya. Iya. Ayo, Yas. Tapi tiba-tiba boneka Nini Towong itu gak mau dibuang. Tiba-tiba bonekanya tertahan sendiri. Balik lagi ke belakang. Kita coba lempar, balik lagi ke belakang. Sampai saya dengan Tias terlempar ke belakang. Saya coba sampai 3 kali. Ketiga kalinya saya coba buat minta Tias masangkan batok kelapa yang saya pegang. Kamu coba pasang batoknya, Yas. Kamu nggak berani, Yas. Saya dengan Tias merasa setidaknya semua masalah sudah berakhir. Saya dengan Tias sudah lega, seneng. Saya udah jauh dari Nini Towong, saya udah lepas dari gangguan-gangguan kemarin.
Siangnya saya dengan Tias pergi ke Sanggar untuk belajar lagu Nini Towong. Saya belajar buat nabuh gamelan. Mbah, lirike niku napa nggih? Lirike. Lirike, Mbah. Lirike iki Nggih. Domu bocah bajang, rambute abang arang. Ayomu bocah bajang, rambute abang arang. Kuwi saire. Oh, Kuwi artine bibire ngene, ana bocah cilik sing ora ndewa wong tuwa mbok karo bapak. Kuwi tinimbangane kuwi bocah kapiran, dipupuk kuwi dipek. Dipupuki dipek ngono lho. Lah jenenge rambut abang arang kuwi bocah cilik kuwi rambute abang tur arang-arang. Jadi arang-arang, sirahke rambute arang-arang. Kuwi nek ngerti artine. Itu artinya apa, Yas? oh, itu tuh artinya kalau anak tuh nggak punya orang tua, itu kayak diadopsi gitu loh. Nah, terus kayak rambutnya tuh jarang-jarang gitu, terus warnanya merah. Merah kayak boneka, rambutnya jarang-jarang. Ya, kayak gitu, jarang-jarang gitu. Gitu, Mbak. Rasanya ternyata lumayan enak buat belajar tabuhan Nini Towong. Malam harinya saya dengan Tias melakukan proses pemandian kembang. Saya coba diyakinkan lagi dengan Tias, tapi tetap aja saya takut. Akhirnya lagi-lagi saya terpaksa. Saya coba jalanin tengah malam mandi air sumur. Yes, kayaknya aku ragu deh untuk jalanin mandi kembang ini. Kenapa, Rego? Tapi aku takut, Yas. Tapi kan kata pawang itu kamu harus mandi kembang ini. Ya udah deh, ayo. Yuk. Saya lihat lingkungan sekitar, di pepohonan. Saya ngerasa diperhatiin. Saya takut ngerasa diperhatiin lagi. Saya masih trauma dengan perasaan-perasaan saya kemarin. Saya masih ngeliat situasi sekitar, cemas, tapi sekaligus lega. Saya berharap penuh semoga proses pemandian ini benar-benar berhasil. Keesokan harinya saya dengan Tias merias boneka Nini Towong. Itu Loh, namanya Diana, kain Dok. apa, Mbak? Ini namanya kain tapeh kawung. Tapeh kawung. Ya, namanya tapeh kawung. Upacara permainan Nini Towong di Desa Pundong ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Dahulu Nini Towong dipakai oleh penduduk untuk mencari petunjuk obat jika seseorang mengalami sakit. Kini Nini Towong dipermainkan hanya untuk pertunjukan saja.
Namun masih banyak orang yang percaya jika boneka ini dapat menyembuhkan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh gangguan roh halus. Perasaan Sarah tak menentu. Di satu sisi dia merasa takut menghadapi upacara ini. Di sisi lain, dia harus melaksanakan agar bisa segera bebas dari roh pengganggunya. Untuk mengobati Sarah dan Tias, Pawang meminta mereka untuk ikut mempersiapkan boneka Nini Towong. Menurut Pawang, Nini Towong saat itu ingin menggunakan baju warna merah. Berarti Sarah dan semua peserta upacara juga harus memakai baju warna yang sama. Nah Mbah, ini kan udah selesai. Ya. Kita mau pamit pulang dulu ya Mbah, buat Ya, siap-siap kalau acara. Bedok mau pulang, hati-hati di jalan ya. Oh, Kalau nggih. ntar kembali lagi ke sini. Pamit ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Iya, ya sama-sama. Hati-hati ya, Dok. Iya, Mbak. Malamnya kita lanjut proses permainan boneka Nini Towong dengan diikuti oleh banyaknya warga. Tias yang merasa bertanggung jawab akan kondisi Sarah menggendong boneka Nini Towong. Pawang dan para ibu-ibu pengiring menuju kuburan tua di tengah desa, di mana terdapat pohon tua, tempat roh pengganggu Sarah disimpan. Pawang mencoba berkomunikasi dengan roh penunggu untuk diundang masuk ke dalam boneka. Pawang dan para ibu-ibu pengiring menuju kuburan tua di tengah desa, di mana terdapat pohon tua, tempat roh pengganggu Sarah disimpan. Pawang mencoba berkomunikasi dengan roh penunggu untuk diundang masuk ke dalam boneka. Pawang tahu bahwa roh sudah masuk. Boneka itu terasa jadi lebih berat. Dan kata simbah atau kata pawang ini, roh yang ada di pohon itu dipindahkan lagi ke boneka Nini Towong tersebut. Setelah itu, setelah selesai, menuju tempat yang telah dipersiapkan.
Arak-arakan tersebut dilakukan oleh para pengiring sambil menyanyikan lagu boyong. Nini Towong disambut dengan lagu Bagia. Lagu ini sebagai tanda bahwa Nini Towong sudah datang. Den Ayu Yuria. Nek beksa niku mbok sing alus. Nggih. Mboten kasar-kasar. Nggih. Saniki Sarah sebagai anak yang akan disembuhkan juga wajib ikut memainkan Nini Towong. Disinilah terjalin hubungan khusus antara Roh dan Sarah. monggo Den Ayu Yuria sing alus mawon nggih. Ditonton nggih, sing alus mawon. Alus mawon nggih. Nah. Alus mawon. Saya sing gucai. Alus mawon. Alus mawon nggih. Ampun nusane. Ah, tuh. Nah, ngoten niku sae. Nah, mawon. Tancap. Ya. Nah, ngoten mawon. Ditonton ku sing alus, sing apik. Nah. Tiba-tiba Nini Towong memeluk Sarah. Inilah tanda bahwa roh yang ada dalam boneka mencoba berkomunikasi. Setelah pelukan itu, Sarah seperti bebas dari beban berat yang selama ini menghimpitnya. Ketika permainan sudah selesai, pawang akan menyuruh roh yang memasuki Nini Towong pulang ke tempat asalnya. Perasaan saya pada saat itu rasanya udah senang, udah lega, udah nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa gelisah, ngerasa masalah hidup saya udah plong aja gitu.
Tahun 2018, Nini Towong masuk dalam kategori warisan budaya tak benda Daerah Istimewa Yogyakarta. Warisan ini diturunkan dari generasi ke generasi secara terus-menerus. Nini Towong butuh penerus agar tak punah. Mbah Pairan adalah pawang terakhir Nini Towong. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Sayangnya, sampai sekarang belum ada penduduk desa yang sanggup menggantikannya sebagai pawang.